bahas masalah itu. Ada yang belum tersentuh juga harus kita pikirkan, tidak mutlak hanya mungkin kita pikirkan saja. Saya melihat perlu pemerataan saja. Kalau ibaratnya kita lihat ada salah satu pelabuhan, itu banyak sekali uang masuknya untuk. Pertama, Mas Ii, Pak Soya dan Mas Yudi, kami ingin tahu dulu lah soal Komisi 3 ini. Komisi 3 ini apa sih tupoksinya di Komisi 3 ini? Baik, terima kasih Pak Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Komisi 3 mengucapkan terima kasih Kosmetro karena diberi kesempatan dan diundang untuk berdiskusi soal apa saja yang ada di Komisi 3. Jadi saya hadir bersama kawan-kawan dari Komisi 4 juga saya bilang jadi memang sengaja saya bawa dua lagu sebagai pendamping saya. Pertama karena beliau ini sama dapur dengan saya. Yang kedua beliau ini selalu mewakili saya saat saya sedang berhalangan untuk rapat-rapat. Jadi Komisi 3 tua semua ya. Asas berkeadilan kita sama-sama dan tentunya juga proporsional. Jadi dalam saat ini yang kita sedang fokus soal pembangunan di Komisi Keuangan ini yang saya rasa kurang pas karena Batam saat ini baru berapa persen saja dari anggaran disampaikan oleh Pak Komisi Menteri yang untuk pembangunan di Batam. Di pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan, saya ingin mengingatkan gubernur untuk mengevaluasi lagi karena tanggal 15 ini ada evaluasi ekonomi baru turun yang baru disampaikan itu saya rasa masih sangat timpang. Itu kira-kira dia. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi saya mengingatkan Pak Gubernur Pak Ansar Ahmad bahwa pembagian kue pembangunan di Kepri masih sangat timpang. Itu mungkin dari saya Pak, sudah saja berkabar. Baik, terima kasih disampaikan oleh Ketua tentang kinerja dan isu strategis saat ini di Komisi 3 yang ada di Kepri. Pada dasarnya memang Komisi 3 ini kan membidangi sarana dan prasarana pembangunan. Artinya memang tugas daripada Komisi 3 ini sungguh sangat boleh kami katakan sungguh sangat berat. Kenapa kami katakan demikian? Karena setiap ada pembangunan yang ada di Kepri, baik itu Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, Tanjung Pinang dan Batam sendiri, Komisi 3 itu selayaknya sesuai dengan tupoksinya harus mengetahui dan memang mengontrol, mengevaluasi, ya, mengawasi apa-apa yang namanya karya-karya pembangunan yang ada di Provinsi Kepri ini. Jadi tugas kami ini Mas cukup berat sekali nih, ya. Siap harus ke pulau-pulau, ya kan, dan siap keliling dan memonitoring lah semua kegiatan-kegiatan yang ada terhadap pembangunan yang ada di Kepri. Untuk 2023 ke depan memang perlu perhatian, perlu memberi porsi tambahan dengan akumulasi yang ada anggaran untuk Batam saat ini, terutama dari perspektif kebijakan gubernur. Itu satu. Yang kedua, kalau terkait ibaratnya apa sih visi permasalahan Batam Kepri saat ini, karena Batam lagi coba-coba kota. Sebenarnya yang perlu kita Komisi 3. Komisi 3 ini kan sarana infrastruktur lingkungan energi lengkap, ya. Nah, lengkap artinya begini, urat nadi, nyawa, pergerakan, tumbuh, daya tahan itu ada di Komisi 3 ini. Nah, sedangkan undang-undang kita terbentuknya Provinsi Kepri ini itu berbunyi 96% itu lautan, ya, lautan, provinsi kepulauan. Tapi dari satu sisi, isi
semangat terbentuknya Provinsi Kepri dulu itu untuk kesejahteraannya itu kita pisah sama Riau Daratan yang saat itu sampai sekarang menjadi penyumbang energi minyak terbesar di Indonesia ya. Dan juga ibaratnya letaknya juga lalu lintas nasional. Karena faktor laut lah maka kita memisahkan diri untuk memotong rentang kendali kesejahteraan. Menuju kesejahteraan itu adalah Provinsi Kepulauan. Nah tentu Provinsi Kepulauan itu identiknya lagi bukan hanya kepulauan yang sangat strategis sensitif di mata pelayaran internasional. Pak, 1 bulan minimal kalau lihat Google searching di Google ada 4.000 setiap bulan, setahun bisa ratusan ribu kapal. Nah tetapi dari sisi pendapatan yang undang-undangnya itu menyatakan itu kewenangan daripada Provinsi Kepri, undang-undangnya itu. Tapi kita nggak manfaatkan itu, belum manfaatkan itu. Padahal kita sudah berdiri cukup lama. Maka andalan kita adalah dari sisi pendapatan pajak kendaraan bermotor. Satu yang keliru, yang salah ibaratnya kalau kita tidak mendorong sekarang bagaimana tumbuh kembangnya pelabuhan, bagaimana kapal labu jangkar lewat lalu lalang Singapura, Johor itu hidup sejahtera untuk negaranya dari sini. Nah, kita belum. Nah, maka sebenarnya dorongan kita Komisi 3 itu terkait kewenangan laut 0,2 mili. Itu kan kapal bisa labu jangkar, kapal bisa chain cleaning, transfer atau air baku dan sebagainya. Itu semua ekonomi itu. Nah itu yang belum kita sentuh, belum kita kelola. Nah kalau kita dimulai dari mana? Karena Komisi 3 pelabuhan juga. Jadi ibaratnya semakin banyak pelabuhan, semakin banyak kapal yang singgah, maka itu berkaitan langsung dengan pendapatan daerah kesejahteraan masyarakat. Nah kalau ibaratnya kita nggak punya semangat arah ke sana, itu yang kurang sekali. Nah, jadi pelabuhan-pelabuhan sekarang juga harus didorong gitu kan. Nah mungkin satu sisi ekonomi kita sebenarnya emasnya ada di situ. Johor harus semakin manjang ke sini. Nah kita harus rajin sebenarnya berbicara tentang itu. Isu-isu media itu harus rajin mendorong diskusi tentang arahnya ke situ. Harus arahnya ke situ. Nah, kalau kita mulai dengan arahnya situ, ya akhirnya kita hidup dengan kendaraan bermotor yang terkurung dalam jalan. Sebenarnya kita nggak berkembang. Kenapa? Ibaratnya sampai saat ini APBD kita baru pertama kali tembus 4T. 4T baru pertama kali. 4,1 baru pertama kali. Jangan-jangan dari visi turun lagi nanti. Ini kan gitu. Jadi sebenarnya keinginan kuat, dorongan kita bagaimana mengelola pendapatan besar itu yang kurang. Kita senang udah aman, safety. Jadi ya habis dengan energi ibaratnya yang sebenarnya enggak yang versus nggak tinggi lah. Ibaratnya nggak mensejahterakan. Kita melihat Singapura, melihat Johor, dia perluas itu lahan dia langsung dia tanam. Lihatlah konsep cara kerja orang ibaratnya. Mereka perluas lah, dia langsung nanam hijauan. Nah, tapi kita kan malas diskusi yang gitu. Kita nggak mendorong diskusi yang gitu. Mungkin pengantar saya itu aja. Teman-teman di kepulauan atau di kabupaten lain itu juga bisa merasakan pembangunan seperti di Batam gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau yang soal pelabuhan itu masuk di Komisi 3 ya? Oh. Nah, kemarin kalau nggak salah 2022 untuk labu jangkar itu kan sebenarnya sudah dianggarkan, bahkan masuk berarti, tapi melesetnya kalau nggak salah 250 miliar zong gitu kan. Dan apakah 2023 itu dimasukkan lagi? Kalau itu dimasukkan, apa sih yang dilakukan pemerintah? Terus apa dilakukan oleh DPRD Kepri untuk mendesak agar pemerintah bisa mewujudkan itu, merealisasikan soal labu jangkar itu? Itu anggaran di dinas berapa seperti tadi yang kita udah. Nah, saya ingin juga beri pernyataan jelas bahwa
ke Dewan Ketua DPRD dari Komisi 3 bikin surat bahwa ini tidak benar, tidak adil. Ada suratnya, ada saya, ada. Dan alasan Pak Ansar dengan Ketua DPRD, menyampaikan Ketua DPRD untuk kita setujui, karena nantinya kan setelah dari komisi PKP ini lagi, kita pun nggak bisa bicara banyak soal itu, cuma dievaluasi nanti yang rencana tanggal 15 kembali jadi Kemendagri, tetap kita mendorong untuk memperbaiki itu semua lagi. Seperti tidak saya tantang belajar kemarin, saya pun sampai beberapa hari ini dan minta tolong diberi sesuai dengan kondisi Batam. Contohnya kemarin saya sampaikan di rapat dengan DPRD bahwa jalan dari contoh kita dari simpang Tengki ke simpang simpang BNI ke Underpass Potongan. Itu satu hari menurut data itu hampir 3.900 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melewati situ. Tapi di tahun depan tidak dianggarkan nol. Itu mesti ada yang desain. Itu Pak belum siap? Ya, Pembangunannya belum siap? Belum, masih perlu anggaran sekitar 34 kementerian untuk menyelesaikan semuanya. Ya, ini bisa bagus ya. Tetapi di tahun 2023 kosong itu. Itu kan saya serukan terus, saya minta dianggarkan. Dan terakhir nanti saya minta lagi, kita tunggu hasil evaluasi nanti jadi Mendagri. Kalau misalnya tidak kuat juga untuk anggaran risiko, saya akan bersuara keras lagi. Dan soal tadi yang satu jangkar, memang kemarin jauh meleset PKD satu ditargetkan 250 miliar per tahun. Ya, tapi tadi ada beberapa miliar saja. 2 miliar ya, 2 miliar saja yang masuk. Itu menurut saya karena kekurang beranian dari kepala daerah ke pusat, maksudnya ke gubernur daerah. Ya, gubernur tidak berani. Itu yang bilang pusat. Ya. Oh, pusatnya. Pusat yang bilang itu gubernur. Tapi sekarang di sini yang bilang Mas Yudi sama Mas Iin ya. Gubernurnya kurang berani. Sudah dikembangkan. Putusan selanjutnya kami ya. Apa lagi itu? Ternyata ada satu pergub yang harus ditandatangani dari kepala daerah itu tidak ditandatangani sampai sekarang, dan ketidakberanian kepala daerah. Ya. Wajarlah kita mendapatkan dari situ. Seandainya ini dikasihkan ke Kepri, tidak mengurangi juga untuk pemerintah pusat, karena apa? Itu kesejahteraan masyarakat Kepri juga. Undang-undangnya begini. Apalagi ada payung hukumnya di situ. Kembali lagi ke kepala daerah. Iya. Jadi ada surat dari Menko Polhukam untuk ditindaklanjuti. Karena itu kewenangan secara undang-undang, kewenangan pemerintah provinsi Kepri. Surat ditandatangani Mahfud MD. 0-12 kewenangan provinsi. Tapi curhat gubernur sama kita. Saya kan akan dia. Jadi dia curhat. Ya ini membangun ini kan harus kompromi. Nah, kebetulan mitra-mitra yang main di Labu Jangkar ini kan Mas Yudi tahu sendiri. Sudah lama. Kan? Nah jadi memang DPR ini ikut. Kalau kita berpikir seperti itu susah. Kita harus berpikir dengan undang-undang. Kalau seperti ini juga sama Mas Yudi, tiap tahun kita dibantu oleh perhubungan, sama aja daripada ribut. Beda kata saya. Ya. Makna kita dipilih oleh masyarakat, kita disumpah ini berdasarkan kewenangan konstitusi sesuai dengan undang-undang. Kita jalanin dulu itu, baru kita bicara teman enak. Cuman menurut saya gini deh, sebenarnya ini permasalahannya itu, ini kan politik ya, namanya politik kan pasti ada permainan ini. Tapi kita ingin berlomba-lomba, yuk yang konstitusi ini kita jalani. Mahfud MD aja bertantangan, ngirim keluar. Apa kata Mahfud MD? Kata dia, selagi Pak Presiden tidak menyetor, semestinya daerah berjuang optimal. Lo Anda dipilih oleh masyarakat nggak melakukan perjuangan optimal, ngapain ini gitu loh. Kecuali kata Pak Jokowi stop, ya kan? Demi ini, baru kita stop. Ini nggak ada. Yang ditawarkan cuman kita ditawarin
oleh Pak Menteri Perhubungan dibantu Natuna 25 miliar tahun depan. Tahun nanti muncul lagi di sini 20 miliar. Nah, cara berpikir yang salah kalau kita dipilih, tetapi ya mungkin kompromi tadi di situ. Tapi untuk mempertegas itu, berarti sebetulnya untuk Abu Jangkar itu bukan pusat ya. Ini lebih kepada kekurang beranian kepala daerah. Itu bahasa di pusat seperti itu, kemana gubernur kamu itu? Kita datang ke pusat itu gimana gubernur kamu itu? Undang-undang berlaku, kita bisa sampai hampir 1,2 triliun satu tahun. Kajian naskah Hanya seperti itu. Iya, ada 1,2 triliun satu tahun. Kan luar biasa. APBD-nya Batam itu. Betul. Ini semua kita kajian di ITS, kajian udah ada semua. Nanti untuk lebih memastikannya dan regulasi apa saja yang dipermasalahkan selama ini dengan antara Pemprov dan pusat, nanti saya ajukan satu narasumber lagi dari hubungan yang selama ini betul untuk memperlihatkan ini ya. Jadi nanti saya sisi lainnya Mas Ajat kita diajak sini membahas. Bupati Meranti ya. Oh, Jadi memang itu sungguh sangat luar biasa lah, artinya dia berani menyuarakan di forum yang nasional itu bagaimana memang daerah mereka itu dimiskinkan, daerah kaya yang dimiskinkan. Kira-kira begitulah kita. Hanya saja memang kita akui mungkin ada kelemahan-kelemahan Pak Gubernur dalam hal ini. Tapi sebenarnya ini adalah tugas kita bersama, ya, tugas kita bersama. Semua masyarakat yang ada di KPI, potensi yang ada itu, ya kita, ya mungkin masing-masing strategi lah bagaimana, baik masyarakat yang umum, para media dan semua. Jadi, tapi sebenarnya ini sudah terlalu lalai, kalau saya bilang, sudah terlalu keenaan dan lalai kita akan merubah pola, ya. Dengan adanya mungkin konsep yang lama ini, Pak, bagaimana pengambilan Labu Jangkar itu di store kemana gitu kan. Jadi sudah terbuai dan kenaan untuk merubah satu regulasi itu memang nggak mudah, perlu perjuangan. Ini yang kurang. Perjuangan ini barangkali kalau hanya gubernur sendiri aja pasti dia jiper, ya, dia jiper. Tapi memang kami kasih, ini belum terlambat sih, kita selalu dorong ke Pak Gubernur, Pak Sekda, ini belum terlambat. Mari kita bersama. Manfaatkanlah legislatif. Kadang-kadang mohon maaf izin, kalau mau berjuang sendiri eksekutif saja nggak bisa, Pak. Yeah. Saya pernah waktu saya sejarah ketua DPRD Kota Batam, waktu itu PLN Batam itu mengalami krisis gas, ya, krisis gas. Ya kita kan merasa prihatin, yang namanya gas di Batam ini, mohon maaf, di laut kita itu hilir mudik ini, ada pipa dari Jambi sampai ke Singapura macam-macam. Kok di sini gas kita dibatasi? Jadi ada berontak di hati kita, ingin berjuang bagaimana tidak terjadi krisis daya di Batam ini. Kami berangkat ya, kami jumpa menteri. Artinya untuk apa kami di sana itu, mohon maaf, sebagai lintasan pipa gas yang luar biasa besarnya, toh kami mencicipi pun tak bisa. Bukan untuk personal, ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya ada cara-cara yang memang perlu ekstrim untuk menggugah hati-hati orang dari Jakarta sana, orang pusat sana, baik dari kementerian mana saja, termasuk Labu Jangkar ini. Kita kurang gimana ya? Saya jujur, Papua dan Aceh itu berlebihan anggarannya. Kenapa? Karena mereka selalu mengancam kami mau merdeka, kami mau merdeka, sehingga diperhitungkan. Kalau kita terlalu baik, terlalu patuh kita. Apa kata pusat? Iyalah. Padahal mohon maaf, 4.000 triliun APBN itu 70% itu berputar di Jakarta sana, 30% dibagi ke 30 berapa provinsi, 30% saja, 34%. Artinya apa? Di sini saja tata pengelolaan kenegaraan ini juga rasanya sudah kurang pas. Kita daerah penghasil, kita tadi mendengarkan Pak Yudi 96% itu adalah laut. Laut itu belum kita garap, Pak. Baru aja ini kemarin kita hitung ada potensi kita anggarkan. Tahun ini kita dapat 200 miliar dari Labu Jangkar. Ternyata johong, nggak ada apa-apanya. Sebenarnya. Kenapa? Mohon maaf, para pemain Labu Jangkar ini bukan orang-orang kecil, bukan pengusaha kaleng-kaleng, orang-orang yang punya, ya, kesini kan gitu, orang pusat sana kan. Jadi keenaan. Kalau ini nanti diputus, kembalikan mereka mau dapat apa?
usaha mereka bagaimana. Jadi nilai politisnya tinggi di sini, Mas. Ya, di samping memang taruhannya gubernur gitu kan, tapi nilai politisnya tinggi karena kepentingan para, mohon maaf lah, pengusaha-pengusaha yang kita nggak paham lah, nggak membela kedaerahan atau bagaimana kan itu. Jadi memang agak berat ini, tapi sebenarnya belum terlambat. Kalau sama-sama kita gesah, tiap tahun kita gerak, kerja terus, panggil eksekutif legislatif bawa ke Jakarta, ya biar kita bersuara. Kadang-kadang kita seakan-akan mereka ke Jakarta itu, mereka kan ibaratnya pemerintahan daerah ini di bawah pusat. Mohon maaf, walaupun kadis yang berangkat ya kan, kalau udah orang menteri ngomong tuh tunduk dia, ya kan. Tapi coba kita orang legislatif ini, kita bisa ngomong Pak apa adanya, kondisi yang ada, tidak menutup-tutupi, kita tidak mau ABS kan gitu Pak. Jadi sebenarnya perjuangan itu yang kurang. Tapi dorongan untuk bagaimana kita keterlibatan berjuang ini seakan-akan kita itu diabaikan, ditinggalkan. Mereka bisa tapi mentok gitu. Mereka lakukan tapi mentok. Ya ini seakan-akan sudah diperjuangkan, susah nggak bisa. Padahal masih banyak cara Pak. Nah, ini mungkin saya sudah sampaikan ke Pak di forum-forum paripurna agar ini belum terlambat, dan karena ini sudah launching 2 tahun lalu, malu kita Pak, kita dipanggil Pak yang di jembatan 6 Barelang itu kan, PT biasa itu kan, ada pendapatan kita dari Labu Jangkar yang luar biasa, kita hadir dan di launching. Statementnya Pak Gubernur ada minimal 250 miliar dapat per tahun, minimal itu di langkah awal, ke depan makin hari makin meningkat terus makin tahun, bahkan sampai tercapai 1 lebih itu kan itu. Tapi kenapa dibiarkan? Di sini harus ada tanda tanya buat kita. Dan ini perjuangan besar, tidak cukup hanya eksekutif saja berjuang ini. Ya. Ada sesuatu yang barangkali di bendungan itu besar, susah untuk dicebol gitu kan. Seharusnya kan ada tuh, saya ngalamin ya kan. Saya kalau apa ini memang masih kami tidak ngotot Labu Jangkar ini tetap harus kita perjuangkan apapun ceritanya, karena memang itu di wilayah kita, sangat malu kita. Mohon maaf, belum tentu juga yang mohon maaf yang misalnya itu banyak parkir kapal liar, bisa saja yang tidak tertagih, bisa kita anggap itu walaupun tidak di kita, mungkin ditagih di pusat, belum tentu juga pengawasannya bagaimana, ya kan? Belum lagi penyalahgunaan wewenang, mereka melakukan cleaning padahal bukan di areanya, sudah terkurung di dalam KPI ini. Itu lagi dari kantong situ beli mobil dari mana itu. Jadi belum tersentuhnya potensi di perairan ini, kita adalah maritim, sangat kita sayangkan, dan memang harus perlu juga ya kepala daerah sangat gila. Saya sangat salut sama Meranti ya, bagaimana dia berkoar-koar di situ kan ya, dengan para pejabat pusat itu kan, bagaimana daerah mereka yang kaya jadi miskin, disedot lagi, mereka punya sumber daya situ kan. Berarti 2004 harus cari yang setengah gila ya. Nah, inilah kita lihat bagaimana. Gila untuk mensejahterakan. Iya. Ya paling tidak berapa. Enggak, memang sudah Punya semangat tangguh. Bisa. Jadi kalaupun ada kegagalan di pusat itu harus disampaikan, sehingga masyarakat itu, ini kan terkesan Pak Gubernur disalahkan. Kenapa? Jawaban dari pusat itu seperti apa tidak sampaikan, kita tidak bisa itu tidak disosialisasikan. Seharusnya disosialisasikan. Bahkan tidak disampaikan ke legislatif. Oh, enggak, timnya Pak Dinas Perhubungan, Pak Gubernur udah lah, katanya nggak usah. Kita dibantu. Bahasanya nanti kita tahun depan dibantu ini, tahun depan dibantu. Itu jawabannya. Jadi Dinasnya boleh ngomong itu. Iya. Kalau ngomong itu di Saya melihat seperti pembangunan di depan Ramayana, Tanjung Pinang. Nah, apakah itu sudah termasuk prioritas sehingga dibangun? Apa sudah sangat kredit sehingga itu harus dibangun? Kan sebelum itu dibangun pasti minta persetujuan dengan anggarannya ke DPRD Kepri. Seperti apa sih Mas? Jadi itu pinjaman. Pinjam, tapi kan pinjam harus bayar juga ya. Awalnya saya kronologisnya seperti itu. Jadi awal itu memang TAPD memberikan menyiapkan anggaran untuk flyover itu sebesar 60 miliar, dan saat itu kami mendiskusi dan membahas masalah itu, kita sempat memotong sampai 25 miliar. Nah, saat itu Pak Gubernur lagi-lagi mengadakan ketua DPRD, jangan itu prioritas masyarakat yang kita. Akhirnya Pak Kepala DPRD saya menghubungi saya lagi, yang saya ini kamu jangan dulu, jangan stres. Terus itu juga terus prioritasnya apa di situ.
saya pribadi melihat itu politis juga. Pak, yang di sini membangun flyover, yang di sana pun itu membangun flyover. Paham lah ya? Saya jadi politis itu aja. Nah, tidak baik itu. Akhirnya yang jadi beban masyarakat lagi nantinya. Itu saya berharap hal seperti ini tidak usah. Kalau memang dia bersifat calon pemimpin betul ini, hilangkan semua masalah. Ini kan sudah politis aja. Seperti anggaran yang saya sampaikan tadi yang dari simpang Predi sampai simpang Predi itu politis juga. Sangat merugikan kita. Itu yang jadi perhatian saya. Jadi dampaknya karena ketidakharmonisan sebetulnya kan sama-sama kepala daerah di Kepri dan kepala daerah di sini karena mau bersaing mungkin di 2024 sehingga masyarakat yang harus kena imbasnya kan gitu. Betul, ya, menjadi korban. Iya, jadi korban. Tadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Ketua, bagaimana nanti caleg-caleg DPR RI-nya yang dari ini betul-betul peduli. Jujur kan berkomitmen dan peduli terhadap memperjuangkan nasib daripada Kepri dan kesejahteraannya ke depan. Nah, jujur saya lihat memang, mohon maaf, di saat taruh kayak gini DPR Kepri itu banyak yang ini merapat ke masa kita, tapi habis itu hilang gitu. Mohon maaf, barangkali kami juga dinilai masyarakat begitu. Permisi begini, semuanya begitu. Saya paling parah saya lihat DPR ini, ya saya jujur. Ya, ini hampir satu periode menjabat di DPR. Belum pernah saya jumpa namanya DPR RI dan Kepri ini, Pak. Entah bagaimana, apakah mereka, adakah reses mereka di Dapil ini, ya kan? Padahal reses itu wajib, Pak. Dan diadakan, kalau kami cuma 3 kali setahun, mereka barangkali bisa 4. Tapi tak pernah saya jumpakan itu, apalagi saya dapat undangan, boro-boro kan. Jadi apakah mereka berjuang untuk mereka sendiri, bisnis mereka sendiri, nah, jadi kami berharap ke depan caleg-caleg DPR RI-nya dari Dapil Kepri betul-betul berkomitmen lah, ya kan? Flyover di Tanjung Pinang itu, memang begini, Kepri ini kan ibu kotanya Tanjung Pinang, betul, memang kita bagaimanapun memang harus memoles ibu kota ini tidak ketinggalan pembangunannya dibanding daerah lain. Kalau memang sekarang banyak menilai memang Batam ini lebih baju Tanjung Pinang. Yang jadi masalah adalah kenapa Tanjung Pinang jadi ibu kota provinsi kan itu. Tapi karena sudah memang tuntutan daripada perjuangan pembentukan Kepri dulu sudah ditentukan bahwasannya ibu kota Kepri ini wajib di Tanjung Pinang. Ya mari memang harus sama-sama kita benahi. Tentu Tanjung Pinang juga harus berbenah diri kan itu. Memang berbenah diri itu saya lebih sepakat bahasanya profesional lah, proporsional gitu. Kalau mengenai urgensi itu barangkali sah-sah saja ya kan, kita membangun apa sesuai dengan barangkali visi dan misi dia sebagai calon gubernur dulu, PJMD dia gitu kan, ya barangkali sah-sah saja. Cuma mungkin perlu estafet, kemampuan daerah juga harus diperhitungkan bagaimana ketika kita mau berutang, meminjam ini, pinjam ke pusat ini kan. Nah, masa jabatan kita kan harus dipertimbangkan semua, tapi mudah-mudahan itu tidak ada yang jadi pelanggaran lah, masih bisa. Kalau bahasa prioritas tidak ini Mas, ini argumentasinya berat ini. Banyak-banyak ini. Kami itu yang sangat-sangat prioritas, tapi dikala kita terjadi pembahasan dengan TAPD, ini tidak prioritas mana juga. Padahal kita sudah mengajukan barangkali lewat usulan ke dewan-dewan melalui reses, mungkin sudah diajukan lewat musyawarah bahagia. Tapi begitu nanti saat pembahasan, ini urgensinya biasanya kan bisa ada rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang. Mestinya kan dari situ sudah terlihat nih, ini apakah memang masuk atau ini hanya kepentingan politik atau seperti apa, kan mestinya bisa ditahu dari situ. Rencana pembangunan jangka pendek menengah itu dan apa panjang itu memang itu payung hukumnya Mas, itu tetap bisa masuk. Hanya saja pada saat kita berjuang di Banggar lah katakan ataupun dengan TAPD, mereka juga punya yang lebih prioritas menurut eksekutifnya. Jadi sinilah kita tarung memperjuangkan anggaran, sementara anggaran terbatas. Dan Bang Surya Sadi dan Bang Yudi, apa sih yang belum tereksplor dan apa yang bisa untuk menambah PAD buat Kepri selain tadi lagu jangkar yang sudah disampaikan? Sebetulnya masih ada
ceruk-ceruk yang masih bisa dikelola sehingga Kepri ini tidak hanya berharap dari pajak kendaraan bermotor atau dari darat saja lah. Kenapa laut nggak dioptimalkan? Naskah akademik terkait potensi 0,2 mil itu sangat-sangat besar kali, kan? Pertama, kalau ibaratnya kita lihat ada salah satu pelabuhan, itu banyak sekali itu uang masuknya untuk PAD maupun pajak non ini pendapatan negara. Itu banyak sekali konservasi terbangun. Sekarang kajian yang sangat-sangat besar sekali itu kapal ibaratnya itu kan masuk itu dia ada ya tank landing berarti ada labu tambatnya tadi ada isi air lagi yang disebutkan Air bersih. oh iya itu isu serius juga kenapa air itu Batam menjadi rebutan. Jadi ya nggak dilihat dari sisi kita secara ekonomi. Air di Batam dengan air di Palembang, di Surabaya, di Bandung beda dong. Lu lihat berapa banyak kapal itu butuh air. Berapa banyak itu meteran-meteran di pinggiran laut itu yang besar-besar, kita nggak mau tahu, gitu kan? Pajak air permukaan itu kan provinsi. Lagi saya bilang di pajak air permukaan, kan? Karena ibaratnya kalau itu dipajak oke, tapi memang ada peraturan tenaga kerja terkait air kita ini itu nggak perlu dipajaki, nggak ada pajaknya, karena itu langsung berkaitan kesejahteraan usaha. Tapi bagaimana dengan air yang dikirim di kapal-kapal itu? Kapal itu sangat butuh air. Ya. Tidak ada air, bayangin loh, ngapain ribuan kapal ini? Tapi kita tidak pernah bicara isu ini kan? Siapa lah main sepeda itu jalan dari pinggir-pinggir itu, yang pura-pura ada pabrik di situ. Jadi pipa itu nyalur gitu? Ya iya. Oh. Gitu kan? Jadi dia mendirikan pabrik ini pabriknya nggak jalan gitu kan? Di situ ada meteran air yang besar. Ini ibaratnya, jadi air berapa banyak air itu kan pajak air permukaan itu kesejahteraan. Jadi air di Batam beda sama air di kota-kota lain, gitu loh. Nah, kalau memang visionernya seperti itu tuh, semua pelabuhan terbentuk itu tuh terkait dengan kesejahteraan. Kalau ibaratnya karena kita ini 96% itu lautan, maka alirmu semua ekonomi aktivitasnya itu kan di laut. Kalau ibaratnya di mobil dalam kolam itu uang kantong kita sendiri, bayar pajak kendaraan, balik lagi kita kan nggak nambah. Tapi kalau ibaratnya karena lalu lintas internasional, kapal dari Cina, dari Eropa, dari Asia, itu lalu-lalang masuk sini. Nah jadi uang itu masuk gitu. Yang disebut pendapatan itu di situ. Tapi kalau ibarat kendaraan bermotor ini situ punya mobil, ya caranya itu kapal sejahteranya gitu loh. Gitu kan, ini hanya kocokan aja. Nah ini filosofi kita sebagai provinsi Kepri Kelautan itu seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh Singapura, Johor. Kenapa mereka jadi ekonomi dunia? Ya itu yang uang yang masuk itu di situ. Gitu kan? Pelabuhannya begitu luas, begitu maju, begitu modern, gitu kan? Lautnya dikelola dengan tamat, dengan harga yang jelas, waktu yang jelas, apa yang jelas. Kalau isu soal ini pertambangan, soal pasir laut. Jadi mengenai pasir laut, kalau pasir laut kan walaupun izin nggak izin, kalau kita mau bicara jujur, mau bahasa wartawan sama anggota dewan, kita nongkrong di kapal tuh hampir tiap hari pasir laut. Coba kita dari Johor tuh balik ke sini. Berapa banyak pasir laut? Coba. Berarti kan tidak masuk ke PAD kan? Nggak masuk ke PAD. Nah, ya, itu berbicaranya. Ini kan kalau kita begini loh. Ini ibaratnya ada Kota Batam punya kajian, Surabaya juga punya kajian tentang potensi laut dari berbagai aspek tadi. Itu yang ada di Kepri. Saya kira di situ. Saya tadi lebih sepakat sebenarnya karena tadi maritim ya. Maritim itu berarti kan ya artinya laut ini harus kita kelola. Belum ada sentuhan yang maksimal terhadap pengelolaan laut itu sekarang.
mohon maaf lah, ikan kita itu sudah besar-besar semua. Sekarang udah pada lari ke Tiongkok, ya kan? Saya lebih sepakat ini. Makanya Tiongkok kesini ngambil, kan lari. Jadi putar orang itu katanya kan lari di sini. Padahal ikan kita sudah besar, sudah layak dipanen, tapi nggak ada yang ngelola. Seharusnya begini, Kepri itu penghasil apa? Kalau secara tatanan nasional kan, Kepri itu karena laut itu seharusnya dia penghasil ikan kan gitu. Ya, ternyata ikannya nggak muncul. Yang namanya Kepri itu masa dibilang penghasil pasir laut gitu kan, rasanya ekstrimnya mas bisa 2 negara gitu, kira-kira gitu kan, dikikis lah semua. Sekalipun terjadi nanti abrasi dari utara sana turun lagi pasir ke sini, tapi rasanya itu sesaat aja. Tapi kalau ikan ini kita kelola, bagaimana kita budidaya ikan seluas laut yang 96% itu ada di laut dan pada darat, kita bisa kaya mas. Tapi kayak kita belum tersentuh dulu yang namanya, ada nggak di sini, mohon maaf, ada barangkali pengalihan ikan yang kecil mas. Ya, seharusnya kan sudah ada itu tanda-tandanya, sudah pengalihan ikan, ada tadi apa nelayan tangkap ikan itu di mana dikasih fasilitas kapal entah berapa lah untuk nelayan entah berapa GT 5 GT 1 orang gitu kan, itu dibudidayakan. Dan laut itu sebenarnya tinggal kita ya bagaimana ya memilih ikan sudah ada di dalam, ya kan? Apa sih yang harusnya diperlukan untuk Kepri ini biar rakyatnya sejahtera, ini termasuk boleh pemilihan seperti apa? Biar masyarakat di Kepri ini bisa sejahtera. Mulai dari Mas Ii. Terima kasih. Saya harapkan pemimpin khususnya di Kepulauan Riau ini lebih berani, lebih giat, tidak mementingkan politis, lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Itu harga mati. Saya harapkan yang kemarin sekarang ini dan kemarin ke depannya saya harapkan itu semua kita selesaikan bersama-sama, dan kita harapkan juga pihak eksekutif bisa bekerjasama dengan pihak legislatif secara terus-menerus sehingga apa yang menjadi permasalahan masyarakat bisa tersalurkan. Jadi pemimpin itu sebenarnya memang nggak gampang ya, tapi sudah dipilih oleh masyarakat berarti dia sudah pegang amanah. Jadi artinya pertama itu memang harus bisa memilah-milah, dan memang dalam pemerintahan ini kan ada 2 lembaga yang tidak bisa dipisahkan antara legislatif dan eksekutif. Ini kan dua lembaga yang saling harus bersinergi dan bermitra dengan baik. Tujuan untuk kemasyarakatan, kebutuhan masyarakat dan pembangunan semuanya yang ada di daerah Kepri ini. Artinya tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Eksekutif mau jalan sendiri tak akan bisa. Jadi akhirnya nanti terjadilah masing-masing nego sektoral. Sama dengan kami di Dewan ini. Kami di Dewan ini 45 orang ini beda-beda baju mas, merah, biru, mungkin depan. Tapi kalau kami sudah di dalam, ini nggak ada lagi baju itu. Kami adalah anggota DPR. Jadi moto kita anggota DPR ini apa tugas kita, kan itu tadi. Jadi tidak melihat warna lagi. Jadi di situ ada kebersamaan. Jadi kalau kita saling, aku mau warna biru, aku saja nggak bisa. Jadi ini yang kita harapkan, terjadilah hubungan yang baik antara eksekutif, legislatif yang sama-sama penyelenggara pemerintahan di daerah. Jadi pemimpin di sini bisa gubernurnya, DPR, DPR, DPD, DPRD, yang mampu mengoptimalisasi, mengoptimalkan, tahu dia fungsi kondisi peta demografi Provinsi Kepri ini yang 96% laut kan, dan dia sadar betul gitu bahwa Provinsi Kepri ini kan berseberangan sama Singapura, Johor. Ini harus dioptimalkan. Jadi siapa sih yang bisa mengoptimalkan kondisi peta kita secara ekonomi? Disinergikan dari ekonomi lautnya, ya apa itu menyangkut berbagai macam sumber ekonomi laut itu, pelabuhan jangkar, lalu lalang kapal, potensi kapal, ikan, material seperti pasir dan sebagainya. Nah, orang yang mau, pemimpin yang mau diskusi arahnya ke sini terus ini bersama-sama, maka baru timbul lah itu kesetaraan. Kalau nggak miskin terus ya.
kita miskin terus. Jadi harus berani dia berdiskusi, dia melihat Singapura, melihat Johor, melihat bahwa itu jalur internasional. Jarang sekali DPR kita membicarakan itu. Tidak pernah. Boleh saya katakan. DPD RI ngotot, DPD itu kan wakil daerah. Lalu nanya, apa kerjanya? Itu kan wakil daerah kapan? Nggak ada fungsi. Nah, jadi seperti ini harus berani semua ngomong. Nah, tapi kalau udah berani ngomong semua, pastilah dibicarain, disampaikan, didengar oleh pusat. Itu kata Pak Mahfud tadi. Semua yang nonton negara ini yang satu presiden. Tapi kalau daerahnya nggak mau bersuara, nggak mau ngotot, nggak mau berjuang, ya masalah.